sebuah poin yang sangat baik, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Penduduk satu kampung itu kalau masih mau ngumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, alias bermajelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan, betul bakalan usrah maupun. Kemudian wa ghasyiatumur rahmah, dan Allah akan berikan rahmat, kemudahan hidup, dijauhkan dari semua masalah. Kemudian wahafathumul malaikah, Allah akan jaga atau kirim malaikat untuk menjaganya, menaunginya. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama panjenengan akan disebut-sebut kepada malaikat yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala di arsy sana. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang muslim menginginkan kondisi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kampung yang adem ayem tentrem, kemudian negara yang baik-baik saja, maka tidak ada pilihan lain kecuali menyemarakkan majelis ilmu di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Sehingga masjid itu tidak cuma sebagai tempat untuk sholat, tapi juga untuk tempat berbagi ilmu. Dan tentu karena Islam itu menyeluruh, kompleks, masalahnya atau problematikanya atau pembahasannya itu banyak, maka pembahasan yang diperlukan di satu kampung dengan kampung yang lain pasti berbeda-beda. Alhamdulillah ketika saya dikontak Mas Mukhtar, masih muda, mas itu, maka saya tanya mau tema apa gitu. Nah, maka beliau mengajukan tema ini tentu dengan berbagai macam pertimbangan, dan saya mengiyakan, saya mengaminkan, karena yang terbaik adalah sesuai dengan yang dibutuhkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar yang disunnahkan. Yang disunnahkan di sini bukan berarti hukumnya sunnah, buatan. Tapi yang disunnahkan adalah yang dicontohkan atau yang dipraktekkan atau yang diajarkan di dalam agama kita. Jadi bahasa disunnahkan itu bukan berarti hukumnya sunnah, buatan. Tapi dicontohkan, dipraktekkan atau dituntunkan di dalam agama kita. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampai kepada hukumnya, maka kita harus paham bahwasanya seorang mukmin itu dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asar, kita semua dalam kondisi rugi, illal ladzina amanu, kecuali kita punya iman, dan hari ini insyaallah kita orang beriman. Kemudian wa amilus sholihat, dan kita beramal sholih. Nah, amal sholih ini amal yang di atas sunnah. Kalau yang beriman tadi ini berarti punya iman tapi tidak dicampuri dengan kesyirikan. Kemudian watawasau bil haq, dan kita saling menasihati pada kebenaran di menika ngeten iki. Watawasau bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran, yaitu ketika ada orang yang kena musibah maka kita datang untuk membantu, menolong dan menghibur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada 4 rangkaian: iman, amal sholih, saling menasihati kepada kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka iman dan amal sholih ini akan bisa konsisten ketika ada orang-orang yang saling menasihati. Temrikurin, poinnya temrikurin, menasihati. Nah, ketika dikatakan menasihati kebenaran, maka ada 2 keadaannya, yaitu ngajak yang baik dan mencegah yang jelek. Itu yang kemudian kita sebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dan orang-orang yang masih mau beramar ma'ruf nahi munkar, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat kaum yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang terbaik ketika apa? Ketika dikeluarkan kepada manusia dan punya sifat mengajak kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Nah, tapi kalau lihat yang mungkar kok terus wis bencane ae, ngoten niku berarti tidak atau kurang baik. Sehingga Allah memerintahkan kepada kita sebaiknya ada orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Seyogyanya, sebagusnya, sebaiknya
ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah pada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Nah, tinggal sekarang nanti didudukkan siapa itu orang yang harus nyuruh pada kebaikan dan siapa orang yang harus mencegah pada kemungkaran. Karena tidak semua orang bisa atau mampu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 165 bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar menjadi sebab keselamatan umat manusia. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Maka tatkala mereka melupakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang yang melarang dari perbuatan jahat. Makanya nanti ada kampung yang tenggelam, ada yang keuruk, ada yang ambles, dan seterusnya. Kenapa? Karena dinasihati yang baik, dicegah yang mungkar, ndak mau, sampai akhirnya Allah turunkan azab. Delalah sehingga ini meling yang baik, menging yang jelek niku delalah pas nembe kisah. Banyak kisah ngoten niku. Dan niku jenengan kantun niki enten internet lho, tinggal delok ten internet niku, tinggal ningali mau YouTube, mau Instagram, mau Facebook, sak pirang-pirang niku contohnya. Guru ngaji ngajari yang baik ke orang kampung situ, yang mau ngaji cuma sedikit gitu kan. Sisone tukang main, esok, bengi, awan, sore, esok meneh gitu kan. Dalah piye ini nembe kisah, ngerti-ngerti kamu ngilang balik-balik kan Palu niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ten legaten nggih enten Dieng niku. Dari sak kampung gaweane napa? Nek bar panen gaweane nyewa niku lho. Penyanyi niku lho, dangdutan niku. Barang untuk duit ngedol sayur, kambirane subur, duit sak pirang-pirang. Niku nyewa ngoten niku iso 3 dina 3 bengi ra lereng, wis komplit. Bar niku napa udan gedhe, gunung kalih ngoten niku sijine tugel. Tugel ini kudune ten ngisor, tapi diblokke ten dhuwure, bluk ngoten niku. Sak kampung ilang, Pak. Nah niki mung ditancepi tok, pernah tertimbun di sini sekian kakak gitu. Cobi. Ramilo kita kalau mencintai negeri kita, kampung kita nggak pengen itu hilang kan? Tiba-tiba klumprit hilang gitu. Nah caranya gimana? Tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma nanti ya kita bahas siapa yang beramar ma'ruf, siapa yang bernahi mungkar. Karena nanti ada orang Islam niku yang dia itu leluihan. Iki pokoknya kudu amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Ngerane wong mungkar sithik ngono metu kok omah nggo pedang, nggo arit, nggo celurit ngoten wae. Niku nggih ra bener ngoten nggih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah melaknat orang-orang yang mendiamkan kemungkaran, punya kemampuan tapi mendel mawon. Dadi lurah menengahe ning malah melu mendem wae ora marah karo-karuan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Maidah, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam." Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel atas ucapan dari Daud dan Isa, artinya yang melaknat Daud dan Isa, tapi laknatnya yang disampaikan adalah laknat Allah tentunya. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, hal itu karena mereka itu durhaka dan melampaui batas. Dalam hal apa? Kanu la yatanahuna am mungkarin fa'alu nabi sama kanu yaf'alun. Mereka sepakat untuk tidak saling mencegah dari kemungkaran. Mereka itu punya kesepakatannya, dan kowe rasa ngeleke aku nek aku lagi berbuat maksiat. Soale kowe iki ya menungso, kowe ya bakal berbuat maksiat, engko ora bakal tak elekke. Deal. Nah, monggo Bapak Minara. Nah, sehingga ketika konteksnya seperti itu, itu kesepakatan jahat, itu permufakatan jahat. Nah niki kadang toh, aku meh korupsi sebelah kene. Kowe rasa nyeleke, soalnya kowe yo meh maling to, tak jarke kowe gitu kan. Makane jenengan nek ningali niku napa Kemenkom Diji. Nah, niku wong kon blokir situs porno, situs judi malah ngopeni. Nah,
sampai anggaran ten laci niku sine duit gitu kan. Niku ten poke ten pusate. Pripun niku terusan cah cilik-cilik ngoten niku. Artinya ngeten, kula niku ten masjid waktu maraknya judi online niku banyak masjid saya sampaikan judi online itu haram gini berpotensi bunuh diri dan seterusnya. Tapi apalah arti atau apalah makna dakwah seorang ustadz ketika kemudian secara sistem itu juga tidak diperbaiki, malah sing nyetel sistem malah ngopeni ngoten niku pripun. Akhirnya 8,8 juta anak Indonesia main judi, padahal dulu penjudi niku teng kampung niku paling iso diitung driji. Jedule nek pas enten gawe gitu. Nah, niku parahe sing digawe ngopeni. Naudzubillah. Terus acarane nikahi putrane, mungkin nek ditekoki niki kok di acarane walimaan kajenge pripun Pak? Nggih ben kok enek sing ndongake sakinah mawaddah warahmah. Lah pengen didongake sakinah mawaddah warahmah kok ngopeni wong main wong mendem ya ora bakalan sakinah mawaddah warahmah Pak. Tidak mungkin itu. Makanya sesuatu yang baik wasilahnya harus baik. Nah, niki tidak mungkin kebaikan itu datang ketika diiringi dengan keburukan. Ramilo ya, nanti kita bahas lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita sudah mulai ngomongkan teknis. Ketika kita mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka punya metode ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nek aja kuwi nganggo hikmah karo pelajaran-pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun harus berdiskusi, berdebat, maka berdebat dengan cara yang baik. Tapi nek eker-ekeran wis ora usah dilatih gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang-orang yang mengajak kebaikan motivasinya bukan kebencian, tapi rasa cinta. Wah, niku sing angel. Rata-rata orang itu ngajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran karena muncul benci gitu. Nah, maka yang terjadi adalah Nabi mencontohkan, diabadikan oleh Allah dalam Quran, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Bahwasanya Nabi itu dicintai oleh para sahabat dan sahabat mencintai mereka. Allah pun juga demikian mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kemudian mereka punya sifat azillatin alal mu'minin. Sesama orang beriman itu punya kondisi di mana dia berlemah lembut. Nah, terus kalau ada orang beriman salah khilaf, maka kita harus husnudon dulu, jangan benci sik. Husnudon sik mungkin rong mudeng tak kandhanane coba ngoten. Berawal dari situ, karena nanti ada sebagian kaum muslimin tadi yang saya bilang balake ra ukur gitu kan. Jadi kalau udah ada lihat orang berbuat maksiat, pokoknya piye carane tak sikat gitu kan. Dan dia kemudian mengeluarkan apa yang dia punya, entah gaman dan seterusnya digunakan, dan sering terjadi pertumpahan darah. Dan ini yang mengerikan. Sing ngene takbir Allahu Akbar, sing mriki nggih Allahu Akbar, do mati kabeh tanpa kalongan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim harus kemudian memahami bahwasanya berangkatnya kita untuk menasihati saudara kita itu di atas dasar kasih sayang, bukan kebencian. Ngoten nggih. Nah, makanya kula niku nek ningali enten piyai sepuh-sepuh niku sing Kristen niku lho, beto Alkitab niku. Kula dalam hati kula mboten nanya, kula mau ngenten mesake. Ning kula ajeng miwiti ngomong niku yo mikir-mikir. Engko nek dhek telepon polisi kan yo repot, kula mboten saged mriki to. Padahal jane asline kula niku mesake gitu. Artinya nek dhek kemudian ngertos kula terus teko, "Mas duduhno aku nek agamaku salah." Kula duduhke Pak gitu. Tapi nggih niku lho, memulaine niku lho kula nganti bingung. Nah, ngoten. Dan banyak kadang itu saya secara pribadi niku melihat nih, ngapunten nggih, kiai sepuh-sepuh atau jenengan niku salat niku kadang Allah, niki pun bener, Allahu Akbar pun bener. Tapi begitu kemudian dikembalikan ke sini, niku dadak diubengke sik. Nah, kula niku ajeng nasihat itu mikir lho, niku salah ngomong apa ora, piye carane gen ngomongane bener. Artinya orang kalau kemudian terdidik dengan baik, dia akan mencari cara terbaik untuk menyampaikan. Dan delalah ndek dalu niku piyai sing ngoten niku ya biasa rawuh ten pengaosan dados enten Pak Soalek niku, enten bose, enten pengaosan ten daleme Pak Alek niku.
Lah, kula titeni Pak sing ngoten niku, gawe hadir ten niku. Lalah ndek dalu kula ngisi mriku, kula sampe kene niku piyayine mboten dugi. Waduh. Dan terus kula niku mung arep ngandani nek ngoten niku klentu niku kula ngenteni wedal wayah panggonan momen begitu pun enten pas biasanya enten niku piyayine niku kok ya ora teko. Pripun to Bi? Jadi seperti itu loh kita kemudian harus mendesain kalau mau menasihati orang. Nggih. Jadi tidak boleh kemudian tastes ora didelok napa-napa nih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi SAW mengingatkan kalau kemudian sekampung kompak tidak mau nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, maka berpotensi adab Allah itu akan turun. Dia bersabda, "Innaun nasa idza ra'aw dhalim falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw saka ayya ummahumullahu bi'iqabi minhum." Sesungguhnya jika manusia melihat seorang yang dhalim dan tidak mencegahnya, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan hukuman kepada mereka semua. Makanya bias kalimat wis ngen wis jarke ae sak karep-karepe ya niku cobi mengevaluasi melih. Nah, nanti tapi kita lihat siapa yang punya kewenangan, siapa yang punya kewajiban dan sejauh apa kewajiban kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukumnya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, hukumnya niku wajib. Nah, cuman wajibnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah niku kados niku lho, ngurusi jenazah niku. Mukti jenazah niku. Niku nek pun enten sing ngurusi setunggal napa kalih napa tiga, niku pun cekap. Piyai sekampung niku boten kenging dosa. Tapi nek sekampung ora gelem ngurusi dosa kabeh. Napa melih ten mriku enten orang yang ngerti fikihnya, ngerti caranya ning wegah. Nah, orang itu hukumnya yang itu tadi fardu ain. Tapi secara umum hukumnya fardu kifayah. Makanya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar hukum asalnya fardu kifayah. Tapi untuk yang punya kemampuan fardu ain. Kula contoni misal enten bocah mendem teng kampung, gitu. Nah, kepada semua warganya secara umum hukumnya fardu kifayah. Tapi nek lurahe fardu ain. Lurah rawani ngontak polseke fardu ain. Lurah karo polseke kok melu mendem lah wis. Hati-hati niki wau. Adab Allah akan turun. Nah, pramila ngoten mawon, jenengan sebagai RT mboten wantun, lapor ke RW mboten wantun, lapor ke lurah. Lurahe kok ora mlaku, lapor ke polisi. Nah, polisi ora mlaku, lapor ke Kapolri nek perlu gitu. Pun nek niku pun jenengan lampahi kampung aman. Kenapa? Masih ada yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Niku wae poinnya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar niku mboten kedah jenengan. Nah, kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar fardun kifaiyun. Yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Fa idza qama bihi ba'dun nas saqata 'anil baqin. Kalau kemudian ada yang sudah berdiri melakukan, sisanya merdeka. Waqad yakunu fardu ain idza lam ya'mal bihi ghairuhu aw lam yaqdur ala izalatihi illahu. Dan menjadi fardu ain buat orang yang punya kemampuan dan dia diem saja. Tadi wa lurah ini kemenengae, lurah ini kudus. Lurah rawu mboten nggih. Biasane mboten sih. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Tos-atos, lurah Jaten pun cekel jaksa, pun nggih. Lumrih niku napa kelurahan? Kelurahan, mungkin lurah Tumpit Soleh ngoten. Amin. Saya sebutan rawuh niki. Mang celuk, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kula enten pengawasan teng daerah niku. Sik, lali kula daerahe. Pokoke daerah Laban napa pundi niku. Carike teko. Nah, ning bar niku kula sindir ngeten iki sesuk kula mboten diceluk. Alah rapopo, tenang mawon ya. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sudah memberikan arahan tahapan amar ma'ruf nahi mungkar atau positioning lah bahasa Inggris ini.
untuk tahapan ma'ruf nahi mungkar. Apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan. Ini buat siapa? Yang punya kemampuan. Niki garis bawahnya Pak. Yang punya kemampuan. Kemampuan niku nek bahasa hukumnya kewenangan. Boten mung kewenangan tok, dia juga punya instrumennya. Pemadam kebakaran ngangge seragam pemadam ning boten beto nosel nika sing nyemprot banyu. Terus dia ngadepi geni ajeng didamoni niku nggih mboten sae. Mboten saged. Semanten ugi nggih Pak polisi punya kewenangan gitu. Tapi kok ya mung mangkat awake tok. Niki mboten bener. Wong ten Lampung lho nganggo senjata wae dibedil yo an mati polisine loro gitu. Makanya yang harus kita pahami, nek polisi aja bisa dilawan oleh para penjahat mafia yang memang sudah sedemikian rupa, apalagi kita masyarakat umum, masyarakat biasa. Makanya tugas kita nggih bukan kemudian langsung pakai tangan boten, tapi apa? Yang kedua, fa illam yastati fa bilisani. Kalau ndak mampu maka pakai tangan. Pakai lisan, maaf. Panjenengan jelas ndak mampu pakai tangan wong ora duwe alat. Apa ya arep nggawa sapu, ayo ngaliran. Dan jenengan pun sepuh ya swida gitu kan, sajatine wis wayahe tindak gitu kan. Nah, kok malah depan karo cah nom-nom 10 mendem kabeh ya tenan bar iku tindak tenan jenengan gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih, pentingnya memahami makom niku lho. Nah, lalu di mana posisi kita? Lisan. Oh, kayak cah mendem tak laporke. Oh, sakniki enten HP, enten WA, laporke RT. Wong nek pun laporke RT bebas jenengan secara syar'i. Engko RT ini ra gagas yo, RT ini sing dosa. Nah, RT punya di atasnya RW, laporkan. RW ini ra gagas yo, RW ini sing dosa. Nah, nanti kemudian RW lapor ke lurah, lurah ra gagas, lurah sing dosa gitu kan. Makanya monggo di atasnya RW ini bayan nggih. Nah, bayan riyen lapor ke Pak Bayan. Pak Bayane yo ora gagas, yo bayane sing dosa gitu. Makanya ngoten niku. Itu urutan. Nah, kalau ini dipahami dengan benar, insya Allah tatanan niku sae. Tapi nek tadi itu orang sipil yang nggak punya kemampuan tiba-tiba jedul nggo warit nggo macam-macam rusuh Pak ten pundi-pundi. Wah pokoknya iki kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kudu digawe inilah laskar itulah gitu kan. Nah, terus apa fungsinya polisi? Alasannya mungkin mau lapor polisi ra digagas. Lah ra digagas jenengan damel niku kok. Tapi jenengan mboten damel niku mungkin ra digagas gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya masyarakat itu dekat sama aparat nih agar kemudian terjalin hubungan baik dan bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang tidak baik di masyarakat biar tidak dengan cepat. Nah, termasuk kewajiban dengan lisan itu adalah pendakwah. Iki kados kula ngeten iki ya kula sampaikan. Nggih, pramila nek umpami pesene Mas sampaikan soal harame judi atau harame homer ya kula sampaikan niki kan. Tapi pesene niki nggih kula sampaikan niki. Nah, kemudian fa illam yastati fa bi qalbi fa dzalika ataful iman. Kalau pakai lisan juga nggak berani, misalnya dengan ajeng WA Pak RT ini kok nggak ditengeri, RT ini tukang mendem, nah, misal gitu kan, wah ya wes tunggak kemauan. Nah ini tuh lemah, yang paling lemah dari iman, tapi masih punya iman. Musibah ketika apa? Ketika ngenengke, wes ngenjar ke ae. Dengan harus ingat ada kisah Nabi Lut. Nabi Lut punya istri, bertahun-tahun Nabi Lut mendakwai kampungnya yang LGBT, homoseksual, lesbian dan seterusnya. Nah, istrinya capek. Oh ya ono ya ini dakwah kok yo, kampung ira mari-mari. Akhirnya napa? Ngendikane garwane niki ke Nabi Lut. Wis rasa Pak wis jarno ae gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi ketika Allah kirim malaikat? Malaikat itu pun mengatakan kepada Nabi Lut, "Lut, engko bar subuh kowe karo anakmu lunga kok ini. Allah mau membalik bumi ini, tempat kampungmu ini. Nah, bojomu rasah mbok jah." Pramila panjenengan yang hari ini jadi garwanya seorang ustadz. Nah, mang sabar. Ampun ngeluh. Mas, jadi ustadz yang ono ya ini amplop emong sithik gitu. Entuk emong sithik gitu. Wah. Wis penting dadi sing liyane wae Mas gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Seorang muslim yang baik harus mendukung suaminya kalau berbuat yang baik. Jangan kemudian justru menggembosi, itu tidak baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian,
disebutkan dalam penjelasan para ulama bahwasanya siapa yang kemudian berhak untuk merubah dengan tangan, yang pertama adalah penguasa, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua ulama, hakim, aparat, kalau memang punya kemampuan. Nah, ulama tentu pakai lisan gitu. Nah, dengan syarat tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Nah, kemudian ada juga yang wajib melakukannya dengan tangannya, yaitu panjenengan ketika kemaksiatan itu terjadi di rumah jenengan, di dalam pagar rumah jenengan, di bawah atap rumah jenengan. Kalau itu ada kemaksiatan, jenengan wajib merubah dengan tangan. Ngapunten ngertos putrane waya subuh ratangi digugah, ra gelem tangi diciprati banyu cik ratangi nggih digajul sithik nggih mboten napa. Napa enten? Lah mesake Mas, ngene. Jenengan luwih mesake sakniki napa mengke ten akhirat? Ten akhirat mungkin ora salat, cemplungin neraka. Masalah kakum fi sakor, apa yang menyebabkan kamu nyemplung neraka sakor? Mereka menjawab para penghuni neraka, qalu lam nakum minal musallin. Kula mbiyen mboten salat. Lah ngopo ora salat? Lah tutuke. Soale Pak kula mangkat subuhan dhewe kula mboten digugah. Wonten miyai ngoten niku. Bapake saleh dhewe, anake ra digagas. Dan niku mengke punya efek yang panjang Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang tadi saya bilang, jenengan yang punya hajat, jenengan yang punya gawe, nggih to? Malah ngopeni wong main, wong mendem. Nah, niku jenengan bertanggung jawab. Ndak boleh. Lah tapi Mas nek ra diopeni engko ngene engko ngono ning kampung. Nek memang mungkin ngeten ngoten jenengan pekewuh jenengan rawani wis ning gedung ae. Lah nek gedung nganggo catering no Mas, lah nggih no sisan no. Kan soalnya mereka ada kan karena alasannya njogo kajang lah segala macam ngoten niku to. Jogo tip lah dan seterusnya niku to. Terus akhirnya nek wong main nek wong mendem dan seterusnya. Nah, ten gedung mau disewake gedung. Cateringan pun rampung bubar, boten resik-resik, boten isah-isah gitu. Lah berarti duitnya akeh. Lah jenengan ngersake geden. Padahal apa? Abdurrahman Ibnu Auf, sahabat yang paling kaya, ketika beliau baru merintis karirnya di Madinah, beliau belum punya banyak duit, beliau menikahi seorang wanita Madinah karena beliau sadar pentingnya menikah buat orang yang masih muda gitu kan. Beliau menikah dan beliau nggak resepsi. Tapi kemudian diketahui oleh Nabi SAW, "Le kowe bar nikah tau?" "Nggih ya Rasul." Kata Nabi apa? "Aulim balo bisa." Nek kowe nikah ya mbok ya diwalimai senajan mung mbleh wedhus siji. Mendhos tunggal niku regine pinten to, Pak? Pinten, Pak? 3 yuta angsal. Angsal to, kali sak masake 500, 3,5 to. Kalih napa lah nggo ramene wis 5 yuta Pak jane cukup. Nah tapi nek 5 yuta isone mung sak RT lah sing ngengken sak kelurahan Jundang sinten gitu. Loh, tenan loh kita menyampaikan syariat loh. Artinya nek memang ndak mampu, sebagian orang niku enten Pak, ten daerah Bogor niku. Angger nikahke anak ini mesti kedol sawah, lemah, omah. Terus niku geden nganti 3 dina, 4 dina, 5 dina, nyewa dangdutan niku pemainnya beda-beda. Ning yo bar niku kukut. Kukut, lemah entek, sawah entek, sok omahe kadol gitu kan. Tapi yang penting happy katanya. Wah. Musibah niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah nggih, ampun wonten niku nggih. Kalau emang enggak mampu ya enggak usah. Nanti di tempat lain, di kampung lain niku enten yang sepuhe gadah sawah. Digadekke teng ngene wong sugih. Misal lurahe ngoten, "Pak Lurah, ngono tak gadekke sawahku." "Nggih napa, Pak?" "Nggih ngawinke anakku." "Ha niki digadekke pinten?" 100 juta. Kayak ide 100 juta. Tapi yang terjadi setelahnya apa? Ndak cuma sertifikat yang dipegang lurahe, tapi hak garapnya digarap lurahe niku sampai utangnya dilunasi. Niku namanya riba, Pak. Jenengan mengantarkan putra jenengan dengan riba, terus jenengan berharap sakinah mawaddah warahmah, niku ngimpi namanya, Pak. Dong, mboten. Artinya yang harus jenengan pahami, ketika kita menginginkan kebaikan buat anak-anak kita, maka wasilah menuju ke sana juga harus jalan-jalan yang padang, yang terang, yang baik. Jangan jalan-jalan yang samar, apalagi jalan-jalan yang peteng, yang haram. Naudzubillah semua, naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya, orang-orang yang wajib
Beramar ma'ruf nahi mungkar adalah orang yang punya kemampuan. Ketika konteksnya tangan adalah orang yang punya kewenangan dan punya instrumen untuk mencegah kemungkaran. Dan itu berjenjang sebagaimana yang kita sudah pahami, ada RT, RW dan seterusnya. Adapun kalau itu terjadi di rumah kita, maka kita juga wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan catatan jenengan tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kadang enten bapak ini pun sepuh, pas sepuh niku nembe sadar tentang agama, nembe ngaji, lala anaknya pun gede tua, kandhanane ngel, kandhane anaknya malah kalau anaknya dipolo. Nah, nek misal ada kondisi seperti itu, maka jenengan ndak wajib, jenengan cukup ngandani mawon, mboten usah ngangge tangan, ngoten. Dan kemudian terkait dengan lisan, maka itu adalah buat mereka yang tidak mampu dengan tangan atau memang orang-orang yang dia tidak punya kewenangan, dalam hal ini ustadz, guru ngaji, majelis ilmu, itu semua dengan lisan. Dan tadi di depan saya sampaikan ini bagian dari tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya ketika dengan tangan pun kita tidak, dengan lisan pun tidak, paling boten ketika jenengan melihat kemungkaran, paling boten manganyeli ngangge ati. Itu masih menunjukkan kita punya iman. Tapi nek ora anyel, nek wong mendem wong main mung lewat mawon jenengan boten ngangge anyel atine niku lho, atas mereka yang mereka lakukan, bukan orangnya. Mereka lakukan jenengan mung lewat ngoten mawon. Maka yang terjadi di situ bahkan mungkin iman kita sudah hampir hilang. Niku bahaya. Makanya cek mending nek imane lemah niku kita masih punya rasa benci. Aku anyel iki nek wong main. Ning senajan aku arep ngandani ya ora wani, kuwatir kok ndak enek masalah, arep mengingang di tangan yo engko tambah ruwet meneh, wis pokoke aku anyel nganggo ati, bismillah aku anyel nganggo ati. Nah niku masih lebih mending. Jangan sampai kita mendiamkan, bahkan membiarkan, bahkan malah memfasilitasi. Nah itu yang tambah jelek lagi. Gue pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Niki yang tentanya jawab mboten Mas, mboten. Nggih pun. Kita tutup dengan doa nggih. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa panjenengan aminkan. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kampung jenengan ini agar kemudian menjadi kampung yang napa adem ayem tentrem, gemah ripah lo cinawi lan sak piturute. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yafi namahu yukabi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassuana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Irhamna Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana minas solihin waj'alna fi zumratil muwahhidin wa adkhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutmainan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma amina fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram ya rahmanir rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghits aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aksir amwalana wa aksir auladana wa
barik lana fima a'taitana ya Ghaniyyu ya Hamid. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu